Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Santi Rahmawati, NIM 19050966016, kelas BKA 2019. Jadi, di sini saya akan mereview mata kuliah komunikasi antar pribadi. Baik, pembahasan yang pertama yaitu dasar-dasar keterampilan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ini sangatlah penting, baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Keterampilan dalam berkomunikasi, yang pertama, kita harus saling memahami, di mana di dalamnya ada rasa saling percaya dan saling terbuka. Yang kedua, kita harus bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan baik agar tidak terjadi miskomunikasi. Lalu yang ketiga, kita harus mampu saling menerima dan saling mendukung. Dan yang keempat, kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi. Lalu, seperti apa sih komunikasi yang efektif itu? Nah, komunikasi bisa dikatakan efektif apabila komunikator mampu menyampaikan pesan kepada komunikan dengan baik sehingga dapat dimengerti dan terjadi hubungan timbal balik antar keduanya. Nah, hukum komunikasi efektif ini ada 5 yang terangkum menjadi satu kata, yaitu RACH. R-E-A-C-H. Nah, R ini sebagai respect, yang artinya menghargai atau menghormati. Yang kedua ada E, sebagai empati. Udah tau dong artinya empati. Lalu yang ketiga ada A sebagai audible, yang artinya didengarkan ataupun dimengerti. Jadi komunikasi ini bisa didengarkan dan dimengerti. Lalu yang keempat ada C. C ini sebagai clarity, yang artinya kejelasan, yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ataupun penafsiran yang salah. Dan yang kelima ada H. H ini sebagai humble atau rendah hati, artinya di dalam komunikasi itu tidak ada yang namanya sifat sombong, bisa menerima kritikan, dan mau mengakui kesalahan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu keterampilan komunikasi nonverbal. Jadi, selain komunikasi verbal, ada juga yang namanya komunikasi nonverbal. Jika komunikasi verbal itu yang melalui kata-kata, maka komunikasi nonverbal ini yang tanpa kata-kata, seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, isyarat. Contohnya saja seperti mengerutkan dahi, menggelengkan kepala, menganggukkan kepala, mengedipkan mata, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk dari komunikasi nonverbal, yang pertama ada bahasa tubuh, yang meliputi raut wajah, gerak kepala, gerak tangan, ataupun gerak-gerik tubuh lainnya yang bisa mengungkapkan isi hati, isi pikiran, isi perasaan, ataupun sikap seseorang. Lalu yang kedua ada tanda. Di dalam komunikasi nonverbal, tanda ini dapat menggantikan kata-kata. Contohnya saja seperti bendera ataupun rambu-rambu lalu lintas. Seperti di jalan nih, kita ketahui bahwa lampu merah, kuning, hijau, kita sudah tahu artinya bahwa lampu merah itu tandanya berhenti, lampu kuning apa, dan lampu hijau apa. Kita tahu artinya apa tanpa harus di situ tertera kata-katanya. Lalu yang berikutnya ada perbuatan atau tindakan. Seperti contohnya menggebrak meja atau menutup pintu keras-keras. Kita sudah tahu bahwa seorang tersebut sedang marah tanpa dia mengatakannya bahwa dia sedang marah. Lalu yang berikutnya ada objek. Contohnya objek ini seperti aksesoris, pakaian, rumah, ataupun kendaraan, dan lain sebagainya.
Memang secara khusus ini tidak menunjukkan kata-kata, hanya saja ini memiliki makna tersendiri. Ciri dari komunikasi nonverbal antara lain yaitu merupakan kebiasaan, yang mana dari sini kita bisa mengungkapkan perasaan-perasaan kita yang sebenarnya. Dan komunikasi nonverbal ini merupakan sarana untuk mengungkapkan emosi. Komunikasi nonverbal memiliki fungsi yang antara lain. Yang pertama itu komunikasi nonverbal sebagai pelengkap komunikasi verbal. Contohnya ketika kita berkata iya atau menyatakan setuju, kita bisa melengkapinya dengan cara menganggukkan kepala. Lalu fungsi yang kedua itu sebagai penekanan komunikasi nonverbal. Contohnya nih, ketika kita sedang mengikuti rapat dan kita tidak setuju dengan hasil rapat, kita bisa mengungkapkannya dengan cara menggebrak meja. Lalu fungsi berikutnya lagi, komunikasi nonverbal ini sebagai perlawanan dari komunikasi verbal. Contohnya ketika kita bertanya kepada teman kita, apakah kamu sedang bersedih? Lalu teman kita menjawab, tidak. Tapi ternyata jelas-jelas wajahnya itu menunjukkan raut kesedihan. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Ini masih mengenai keterampilan komunikasi nonverbal. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai bentuk keterampilan yang dilakukan di dalam proses konseling. Yang pertama ada keterampilan attending, yang mana meliputi yang pertama ada posisi badan. Jadi hendaknya posisi badan konselor ini duduk tegap dengan menghadap ke klien. Jangan sampai konselor ini duduk dengan sangat kaku atau terlihat gelisah dan tidak tenang. Ini akan mempengaruhi kenyamanan konseli saat akan mengungkapkan apa yang nantinya akan diceritakannya. Lalu yang kedua ada kontak mata. Kontak mata konselor ini hendaknya menatap ke arah klien saat klien berbicara, begitu pula sebaliknya. Jangan sampai konselor ini tidak menatap ke arah klien dan bahkan memandang ke arah lain yang tidak ada hubungannya dengan proses konseling. Contohnya nih, seperti konselor asik bermain handphone sendiri. Lalu yang berikutnya ada mendengarkan. Mendengarkan yang baik yaitu mendengarkan dari awal hingga akhir apa yang diungkapkan oleh konseli atau klien. Dan hendaknya konselor jangan memotong-motong pembicaraan. Bentuk keterampilan berikutnya di dalam proses konseling yaitu keterampilan acceptance atau penerimaan. Jadi bentuk dari keterampilan acceptance ini ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Untuk verbal sendiri ini juga ada bentuk pendek dan bentuk panjang. Contoh dari bentuk pendek sendiri, misal ketika klien bercerita atau mengungkapkan masalahnya, konselor bisa menunjukkan penerimaannya dengan merespon, oh ya, begitu, dan lain sebagainya. Lalu untuk contoh bentuk panjangnya seperti, saya memahami dengan apa yang kamu ceritakan tersebut, bla bla bla. Ya, seperti itu contohnya. Lalu untuk yang non-verbal, ini bisa ditunjukkan melalui gerak tubuh seperti anggukan kepala ataupun ekspresi wajah. Ya, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu keterampilan dalam mengajukan pertanyaan atau questioning. Mengajukan pertanyaan ada dua, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka sifatnya luas dan cara menjawabnya pun responden bisa dengan bebas dengan cara seperti apa dia menjawab. Contoh pertanyaannya seperti
apa yang Anda lakukan di waktu luang, atau apakah yang Anda lakukan di malam hari? Ya. Lalu, pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini sifatnya terbatas, yang cara menjawabnya pun bisa hanya dengan menggunakan satu kata. Misalkan iya atau tidak, atau yang lain sebagainya. Contoh pertanyaannya seperti apakah Anda berkuliah, apakah Anda marah, dan yang lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, keterampilan mengajukan pertanyaan dalam penyebutan awal, yang mana ini merupakan teknik dasar dalam melakukan wawancara konseling, yang mana tujuannya agar terbina suasana atau hubungan yang baik antara konselor dan klien, agar konselor mendapat kepercayaan penuh dari klien, dan agar klien pun bisa dengan nyaman, bebas, dan terbuka dalam mengungkapkan masalah yang dialaminya. Lalu ada keterampilan pembicaraan topik netral, yang mana ini sifatnya umum dan tidak menyinggung perasaan klien. Contohnya meliputi hobi, peristiwa, kondisi cuaca. Pembicaraan ini kesannya basa-basi terhadap klien. Contohnya seperti bertanya, apakah kamu nyaman di sini? Dan lain sebagainya. Dan keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan pemindahan dari pembicaraan topik netral ke permulaan konseling. Tekniknya disebut sebagai teknik attending, yang mana yaitu teknik untuk konselor memusatkan perhatiannya kepada klien agar klien bisa dengan bebas dan nyaman mengungkapkan dan menceritakan apa yang ada di dalam pikirannya, perasaannya, dan agar terbina pula suasana yang kondusif. Sekian penyampaian saya di video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.